Ada beberapa hal di dunia ini yang terlalu hebat untuk jadi kenyataan. Bagi saya, salah satunya adalah melakukan ekspedisi di Indonesia Timur, teristimewa Papua. Tantangannya begitu nyata, keindahannya seperti mimpi. Tapi saya percaya, tekad yang kuat bisa menarik mimpi tersulit sekalipun ke dunia nyata. Dan ini adalah cerita saya mendaki gunung tersulit di Indonesia. Entah dari mana saya harus memulai narasi ekspedisi kali ini. Terlalu banyak yang mesti dirunut. Tapi yang pasti pendakian kami tidak dimulai dari bus yang berangkat membawa saya dan kedua kawan dari Bandung menuju Jakarta. Melainkan sedari beberapa bulan sebelumnya, di mana kami harus rutin latihan fisik, termasuk beberapa kali panjat tebing dan belajar teknik meniti tali alias single rope technique atau SRT di tebing Citatah, Jawa Barat. Iya, kami harus menempa fisik dan mental karena tujuan kali ini adalah gunung ketiga tertinggi di Indonesia, dan menurut para pendaki yang sudah menggapainya, merupakan gunung yang tingkat kesulitannya mengalahkan Puncak Jaya. Tidak berlebihan rasanya kalau gunung ini disebut sebagai gunung yang paling sulit didaki di negeri ini. Namanya Puncak Trikora. Loh, kalau begitu kenapa Puncak Trikora tidak masuk ke dalam Seven Summits Indonesia? Nanti saya jelaskan. Tim Atap Negeri bekerja sama dengan IBEX alias Indonesia Big Wall Expedition, sebab merekalah yang membuka satu dari dua jalur menuju Puncak Trikora. Jadi mau tidak mau kami mesti memenuhi syarat mereka, termasuk memenuhi kuota personel. Betapa tidak, seluruh perencanaan dari IBEX. Dan mendaki gunung di Papua tentu butuh biaya yang tidak sedikit. Apalagi sudah beberapa kali Atap Negeri memilih untuk bergerak secara independen alias tidak memakai sponsor. Iya, buat kamu-kamu yang tidak tahu, sedari Atap Negeri Leuser kami sudah tidak memakai sponsor. Dana patungan menjadi jawaban. Seiring pencarian teman ekspedisi, kami mesti bongkar pasang personel. Satu kawan mengundurkan diri walau sudah sempat latihan di tebing Citatah. Maka untuk pertama kalinya kami mencari tambahan personel di medsos. Banyak yang mendaftar, namun kami cuma memilih 2 orang yang paling serius dan cepat mengurus tiket pesawat mereka masing-masing menuju Papua. Sekalian saja saya perkenalkan tim yang akan ikut dalam ekspedisi kali ini. Seperti biasa ada Ganda Wijaya alias Mang Batman. Ada juga Furki Syahroni yang turut serta tapi hendak membuat videonya sendiri. Sebagai penggantinya saya melibatkan Misbahuddin untuk beraksi sebagai juru kamera. Ajimin Kalim yang pernah mendaki bersama Atap Negeri di Laudan Dempo juga turut ikut. Nah, 2 personel yang terjaring lewat medsos adalah Miftahku dari Depok dan Yonasi Permaisari dari Barito Utara, Kalimantan Tengah. Sementara dari tim IBEX ada Ruslan Budiarto, sang perencana ekspedisi yang sudah beberapa kali warawiri ke Papua, Ranger Deden yang tampak sangat low profile meski pengalamannya luar biasa, termasuk ikut memasang tali di kandang babi, salah satu area berbahaya di Gunung Kartens. Hadir juga the one and only Sofyan Arifesa, sang Seven Summiter dunia. Iya, pria yang biasa dipanggil Ian ini sudah menjajaki 7 puncak di 7 benua di dunia. Bukan seseorang yang begitu dikenal di masyarakat awam, tapi sudah menjelma legenda hidup di komunitas pendaki. Oke, sekarang kita akan menimbang semua barang bawaan kita karena kemungkinan besar over sih. Nah, kita banyak sekali alat teknisnya, terutama untuk climbing. Musabab mendaki Puncak Trikora membutuhkan banyak alat, termasuk alat-alat menaiki tebing, juga tali temali, memperbesar potensi over bagasi pesawat.
Benar saja, setelah dihitung-hitung, over bagasi. Kami akhirnya putar otak. Yang mana yang harus masuk bagasi, yang mana yang bisa masuk kabin. Over ya? Over 13 ya? 13 kilo. Over 13. 13, 3 orang anggap. Bung. 3 kilonya masih Over 13. Bagaimana caranya beberapa alat-alat bisa masuk ke kabin dan beberapa lainnya bisa ke bagasi, jadi tidak over bagasi. Ini salah satu trik bermain puzzle sebenarnya. Nah, kayak ini misalkan tas kecil ini kan bisa masuk ke kabin, tapi karena ada tripodnya tidak bisa masuk ke kabin. Jadi nih kita masukkan dulu. sama ini ya. Sesudah perjuangan main puzzle alias obrak-abrik lagi barang bawaan, saya dan kawan-kawan berhasil terbang tanpa harus bayar over bagasi. Jangan salah, bayar over bagasi 1-2 kg memang tidak terasa. Tapi untuk belasan kilogram ke Papua, nilainya bisa jutaan rupiah. Nah, mari kita kembali bicara soal Seven Summits Indonesia. Banyak orang masih salah kaprah dengan pengertiannya. Seven Summits Indonesia bukan berarti 7 puncak tertinggi di negeri ini, melainkan 7 puncak tertinggi yang mewakili pulau besar masing-masing. Contohnya, Kartens Piramid mewakili Papua, Kerinci mewakili Sumatera, Latimojong mewakili Sulawesi, dan seterusnya. Kalau mendata gunung-gunung dengan puncak tertinggi di Indonesia, 3 besar berada di Papua. Pertama, Kartens Piramid, yang lebih dikenal sebagai Puncak Jaya, dengan ketinggian 4.884 mdpl. Kedua, Puncak Mandala dengan ketinggian 4.760 mdpl. Ketiga, Puncak Trikora dengan ketinggian 4.750 mdpl. Semuanya di atas 4.000 ya. Puncak Trikora merupakan puncak tertinggi di Provinsi Papua Pegunungan. Catat, Papua Pegunungan. Berbeda provinsi dengan Puncak Jaya. Mendaki Puncak Trikora tidak meniadakan ekspedisi Puncak Jaya alias Puncak Kartens yang masih menjadi cita-cita saya hingga hari ini. Butuh 5 jam perjalanan untuk pesawat dari Jakarta menuju Jayapura. Penerbangan jam 11 malam WIB yang dihiasi goncangan karena badai berkecamuk di luar sana menjadikan perjalanan ini 5 jam terlama saya. Kami kemudian memasuki waktu Indonesia Timur alias WIT. Tiba di Jayapura sekitar pukul 6 WIT. Disambut dengan cantiknya Sentani. Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya kesini. Saya jadi teringat tahun 2013 backpacking selama 7 bulan. Di satu masa sempat singgah di Jayapura setelah naik pelni dari Manokwari untuk kemudian menggapai perbatasan Papua Nugini. Liar sekali masa-masa itu. Kalau dipikir-pikir, makin kita tua makin banyak tanggung jawab, makin melunak nyali ini. Bukan takut kenapa-napa, tapi takut kalau kenapa-napa tidak ada yang mengurus keluarga. Oke, kita udah tiba di Jayapura, di Sentani tepatnya. Mengingatkan saya akan 11 tahun lalu, dulu berkelana ke sini. Dulu pakai jalur laut, sekarang pakai jalur udara. Dan kita harus mengurus koper dulu, mengurus bagasi, baru kita bisa lanjut naik penerbangan selanjutnya. Kami tiba di Wamena pukul 9 WIT. Tidak seperti Jayapura, di sini terasa lebih sejuk. Please remain seated until this aircraft has come to a complete. Kita udah tiba di Wamena. Setengah 10. Wait. Lihat setengah 8 ya? 8. Kurang tidur, ngantuk banget. Oh ya, saya tidak akan bicara terlalu banyak perihal isu ini. Tapi untukmu yang sering mengikuti berita, mungkin tahu kondisi di Papua seperti apa. Bahkan kami sempat memundurkan jadwal ekspedisi hingga terpilih tanggal ini karena masalah keamanan dan tidak turunnya izin dari pihak Taman Nasional Lawrence. Taman Nasional Lawrence ini tempat puncak Trikora berada.
Namun perlu ditekankan, kondisi ini tentu saja tidak merepresentasikan keseluruhan wilayah. Banyak juga tempat di Papua yang bersahabat untuk dijadikan destinasi wisata. Kondisi sebuah daerah tidak bisa dipandang secara dua dimensi. Kami kemudian dijemput oleh sahabat Ruslan yang bernama Ronald Tabuni. Warga asli Wamena yang pernah berkuliah di UPI Bandung ini rencananya akan menemani pendakian kami. Selepas sedikit menyusuri kota, rombongan di-drop di Hotel Sartika. Nah, kalau ketemu teman-teman di Papua, ada salamnya, salam kumbi namanya ya kakak ya. Gini salam kumbi. Wah. Gitu. Coba, itu Bro. artinya salam persaudaraan ya kakak. Gini. Coba salam PK ya bro. Nah, itu. Salam kumbi. Kalau di sini macam di sini untuk Wamena nggak orang salam biasa Biasa ya. Tiong. Itu paling banyak setelah salam tuh langsung. Orang tangan bisa capek tuh. Kalau orang banyak orang kalau kita salam satu-satu pasti sih. Iya. Tidak tampak AC di kamar-kamarnya, dan tidak perlu. Ketinggian di sini sudah sekitar 1.600-an mdpl. Di hotel hari ini tidak banyak kegiatan yang kami lakukan, kecuali main ke kafe depan, kembali ke kamar, lalu ketiduran. Ternyata bisa bahasa Sunda, Pak. Oh, kuliah di mana dulu, Kang? Di UPI. Oh, UPI. Ngambil apa dulu? Teknik sipil. Oh. Angkatan berapa? 2013. Perjalanan dari Jakarta terasa melelahkan, energi harus terestorasi. Barulah di malam hari yang sebenarnya masih sore kalau mengikuti WIB, kami kembali aktif. Hari ini kebanyakan kegiatan kita tidur-tiduran, jadi tidak banyak yang bisa diceritakan karena memang badan kita kayak nggak kerasa, plek aja nih. Capek. Lunglai. Mungkin karena tidurnya berantakan. Kita kan dari Bandung aja jam berapa tuh? Sore. Sempat bertemu dengan pemuda yang akan mengkoordinir porter. Sempat berbincang dengan seseorang dari Balai Taman Nasional Lawrence juga. Rencananya akan ada orang Taman Nasional yang ikut mendaki. Wah, bagus sekali. Itu memperkuat legalitas ekspedisi yang akan kami jalani. Wah, Miss lagi megang kamera. Waduh, wah Pak. Waduh, lagi megang kamera, Miss. Waduh. Bang, malah dijauhin ya. Wow. Coba lihat tuh, waduh gimana coba. Mangga. Jadi setelan dari sini sampai ke high camp itu kita kemungkinan besar pakai sepatu karet. Kita jalan terus nanti bakal ngelewatin satu pos Napua namanya pos tentara. Pos Napua kita lapor dulu, habis itu kita lanjut lagi ke Habema. Di Habema juga kita karena ya tadi Bapak bilang juga kan sedikit rawan yang palang-palang, jadi kita nggak stop untuk foto-foto, kita langsung bablas langsung ke titik start, habis itu langsung ya jalan. Banyaknya tidur di sore hari tidak membuat kami begadang. Tubuh yang masih jet lag menjadikan kami tidur nyenyak hingga keesokan harinya. Lagi beli tiket pulang guys. Beli tiket pulang. Sebelum hilang sinyal. Kalau Misbah? Sama. Nah, kenapa ini beda Miss? Kenapa Miss? Saya rencananya mampir Makassar dulu. Oh, pulang Miss. Ya, Jadi mungkin kawan-kawan yang belum mampir. tahu Misbah ini aslinya dari Sulsel. Sulsel. Nah, ini sekalian dari Papua mau mampir dulu pulang ya, karena Lebaran belum balik. Hari ini selepas sarapan kami mengecek ulang peralatan. Pendataannya tidak main-main dan membutuhkan ketelitian. Ke puncak Trikora tapi ada alat yang ketinggalan, berpotensi mati konyol. Ini kita mau re-checklist. Jadi setelah kemarin udah checklist alat pribadi masing-masing sendiri, nah udah gitu kita buat ngemastiin kita checklist lagi. Cuman takutnya kan ada yang ketinggalan atau ada yang kekurangan. Nah itu jadi kalau masih bisa
ada kesempatan kita nyari lagi kalau ada yang kurang-kurangnya di sini gitu. Ataupun tadi kayak ada yang kurang botol apa bisa minjem dari yang lain. Beberapa jam berlalu, pengecekan beres juga. Semua tertata di dalam carrier dan tas. Nah jadi kan Bung, tadi aku, Misbah, Kak Yona sama Mang Bepen kan ke rooftop mau nyari pemandangan lah gitu B-roll. Terus nah semuanya itu kan bawa kamera besar bertiga. Jadi ya kita memang mau foto B-roll pemandangan aja. Nah udah lama nggak di sana, tiba-tiba kan di area bawah tuh ada taman bermain anak, ada rumah-rumah, nggak tahu ada gedung instansi juga, kita kan nggak tahu. Nah terus tiba-tiba dari bawah tuh ada yang keluar, terus foto-foto kita. Mang Bepen yang pertama nyadar. Terus Mang Bepen kasih tahu Misbah, tiba-tiba Miss itu ada yang foto-foto. Nah kita kan rada panik, maksudnya kita juga takutnya kita dikira ngapain gitu kan. Nah akhirnya kita ya pura-pura jadi turis ya, emang turis sih. Jadi kayak karena kan kita nggak pakai HP sama sekali, jadi kita kayak foto-foto pura-pura jadi turis gitu. Karena takutnya kan kenapa-napa. Karena kalau lihat di Google Map itu kita juga takutnya itu area sensitif atau gimana. Dan kita juga di daerah sini gitu yang kita juga nggak tahu resikonya apa kalau keluar terlalu vulgar lah gitu ngerekamnya. Jadi ya itu agak panik gitu, deg-degan. Terus kita tuh kan kalau ngelihat area tuh kan suka ngelihat arah kita nanti mau kemana, terus kayak tunjuk-tunjuk, ya kita nanti ke sana. Kan bikin overthinking tuh ya bapak-bapak itu moto asalnya sendiri jadi berdua gitu. Begitulah. Takutnya kita disangka dari pihak mana. Betul. Ya. Gitu. Jadi kita rada deg-degan di situ sih, walaupun entah ya semoga sih aman ya. Jadi logistik untuk kebutuhan pendakian besok itu kita bagi dua ya. Jadi ada untuk logistik porter sama logistik tim utama. Nah, si logistik porter ini dia hanya bama, makanan, terus ada perlengkapan kemah mereka sama alat masak. Tapi kalau perlengkapan tim yang kita ini yang cukup banyak itu ada mulai dari alat pemanjatan, alat kemah, sama peralatan-peralatan untuk pribadi. Itu lumayan banyak dan kita membutuhkan 15-16 porter untuk membawa logistik yang cukup banyak ini. Paling berat 24, itu nanti mau dikurangin ya, di 21, 22 lah kita pasang di paling berat. Karena ini kan belum ngitung barang isi porternya. Dia kan pasti bawa jaket lah, terus bawa minum. Betul. Minum sih jarang mereka, cuma bawa botol kecil. Bawa jaket, bawa perlengkapan mereka sendiri, anggap aja 2 kilo. Gitu, jadi ini rata-rata sih di 20 kilo. 20 kilo. Rata-rata semuanya. Setelah pendataan perlengkapan pendakian selesai, Ruslan mendatangi kantor Balai Taman Nasional untuk membuat simaksi. Kegiatan yang akan IBEX lakukan bukanlah rekreasi, melainkan mengecek dan mengganti tali temali jalur IBEX yang dipasang 3 tahun lalu. Jadi izin masuknya juga tidak boleh sembarangan. Dan persiapannya pun sedikit berbeda. Kenapa kita harus pakai sepatu bot segini kan? Kita melewati zona rawa. Kita melewati zona rawa, jadi kita akan cemplang-cemplung. Tapi bot saya paling rendah, semoga saja masih aman ya Kang ya. Dan lagi karena ini di ketinggian 3000, kita langsung dari awal memakai pakaian lapis. Jadi ini ada baju, dalamnya baju lagi, long john lah kalau bisa ya. Terus ini juga celana, dalamnya legging. Terus kita lapisi dengan sepatu bot. Sebentar, jalur IBEX? Iya, seperti saya sebutkan sebelumnya, Puncak Trikora memiliki 2 jalur. Yang pertama, jalur lama yang membawa kita menyusuri punggungan yang berhiaskan tebing curam. Di beberapa titik harus traverse, memanjat, dan rappelling. Yang terbaru adalah jalur yang tim IBEX buat pada tahun 2021 yang mewajibkan kita melakukan ascending atau SRT dan descending atau rappelling, atau bahasa mudahnya menggantung vertikal pada tali untuk naik dan turun tebing. Bahasa lebih mudahnya lagi, teknik meniti tali. Secara bahasa memang bisa dimudahkan, secara pelaksanaan jelas sangat sulit kalau tidak terlatih. Jantung saya berdebar. Ini akan menjadi pendakian di atas 4000 mdpl pertama saya. Mendaki gunung tersulit di Indonesia. Apakah saya mampu?